Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'da. Selamat pagi, sehat selalu, jangan lupa bahagia. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini izinkan saya Sumarsi SDI, penyuluh agama Islam LA Kecamatan Ranggratung, Kabupaten Buram, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peranan Penyuluh Agama Islam dalam meningkatkan BTI di Majelis Taklim Al-Amin, Dukuh Bumeng, Desa Tanggi, Kecamatan Ranggratung, Kabupaten Buram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam adalah agama dakwah, yaitu agama yang mewajibkan umatnya untuk menyebarkan agama kepada seluruh umatnya. Sekarang ini perubahan sosial-kultural semakin kompleks, berarti masalah kemanusiaan pun semakin kompleks pula. Dengan begitu, kerja dakwah tidak hanya dituntut dengan perkataan saja, tapi harus disertai dengan konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dengan perbuatan. Kabur dan indallahi an takunu ma la taf'alun. Apakah bisa bekerja di sisi Allah bahwasanya kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dasar inilah yang harus dijadikan dasar bagi penyuluh agama Islam untuk menjawab permasalahan umat. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka kami kemukakan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan BTI serta kegiatan-kegiatan penunjangnya di Majelis Taklim Al-Amin Bumeng. Kemudian yang kedua, bagaimanakah peningkatan minat dan kemampuan selama tahun 2020 sampai 2023. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang menjadi kendala penyuluh dalam usaha meningkatkan BTI di Majelis Taklim Al-Amin dan bagaimana cara penanggulangannya. Selanjutnya, masuk pada tahap pembahasan. Dari data-data yang telah terkumpul, maka penulis menyusun dan mengklasifikasikan bahwasanya peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan BTI di Majelis Taklim Al-Amin Bumeng beserta kegiatan-kegiatan penunjangnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, peranan penyuluh agama Islam dalam bentuk lisan. Kemudian yang kedua, peranan penyuluh agama Islam dalam bentuk peraga. Sahabat yang dirahmati Allah, peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan BTI di Majelis Taklim Al-Bumeng dalam bentuk lisan meliputi kajian rutin, yasin, tahlil, dan fikih harian. Ada foto dan juga ada tabelnya. Untuk yasin, tahlil kita adakan seminggu sekali. Dan yang kedua adalah pendidikan BTI. Kita juga adakan satu kali dalam seminggu. Dan yang ketiga, majelis istighosah. Kita adakan 1 bulan sekali. Di sini ada tabel dan juga ada foto kegiatannya. Sahabat yang dirahmati Allah, bisa disimpulkan bahwasanya kegiatan kajian rutin, yasin, tahlil, dan fikih harian, pendidikan BTI, dan majelis istighosah sangat menunjang program peningkatan BTI di Majelis Taklim Al-Amin. Selanjutnya kita bahas tentang peranan penyuluh agama Islam dalam meningkatkan BTI dalam bentuk peragaan. Yang pertama, praktek pembinaan peribadatan. Yang kedua, penyelenggaraan PHBI. Yang ketiga, pengkajian guru Al-Quran. Selanjutnya, pendirian dan pendampingan PPI. Selanjutnya, bantuan sarana dan prasarana PPI. Bisa disimpulkan bahwasanya praktek pembinaan peribadatan fikih harian, penyelenggaraan PHBI, pengkajian guru Al-Quran, pendirian dan pendampingan TPI serta bantuan sarana dan prasarana TPI sangat erat kaitannya dengan program peningkatan kemampuan BTI di Majelis Taklim Al-Amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, tidak ada perjuangan tanpa kendala dan hambatan. Begitu juga yang dihadapi oleh penyuluh agama Islam di Bumeng juga menghadapi beberapa kendala. Di antaranya ada faktor cuaca dan ekstrimnya jalan yang ada di menuju lokasi binaan. Yang kedua, faktor minimnya sarana dan prasarana. Yang ketiga, faktor usia. Yang keempat adalah faktor kesibukan harian. Nah, bagaimana cara penyuluh menanggulanginya? Ya, lihat faktor cuaca dan akses jalan menjadi kendala terbesar, apalagi saat waktu hujan, musim hujan begitu dahsyat ekstrim jalannya. Maka penyuluh seringkali mengojek agar bisa sampai ke lokasi sana. Dan yang kedua, sarana dan prasarana yang begitu minim ini selalu kami gaungkan kepada teman-teman jamaah
jamaah bahwasanya dengan keterbatasan apapun kita harus tetap semangat, jamaah semangat, penyuluhnya juga semangat. Kemudian yang ketiga, faktor usia. Rata-rata usia jamaah itu sudah tidak muda lagi, maka sering kami kuatkan bahwasanya memang belajar di masa tua tahunya mungkin di atas air, maka kami berubah juga tidak ada kata terlambat untuk selalu belajar dan belajar Al-Quran. Dari pemaparan sebelumnya bisa ditarik kesimpulan yang pertama, penyuluh agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan PTI di Majelis Taklim Al-Amin beserta kegiatan-kegiatan pengajarnya. Kemudian yang kedua, adanya peningkatan minat dan kemampuan Majelis Taklim Al-Amin dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Selanjutnya, dengan semangat dan dedikasinya yang tinggi, penyuluh agama Islam bisa mengatasi kendala-kendala yang ada dalam mengembangkan PTI di Majelis Taklim Al-Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami berharap semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi para penyuluh agama yang lainnya, sehingga penyuluh agama kedepannya bisa tetap berjaya, bisa lebih cetar membahana dalam menebar kebaikan, manfaat dan maslahat kepada umat. Terakhir, tiada yang tak tidak bawa yang tak peduli. Kami selaku manusia biasa mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Cukup sekian, terima kasih.